Selamat pagi saudara-saudari mahasiswa. Apa kabar? Luar biasa, sehat semua ya? Walaupun dalam masa pandemi, kita sudah 3 semester masuk di dalam mata kuliah daring. Jadi lumayan ya, kita walaupun tidak bertatap muka secara langsung, namun kita tetap bersyukur bahwa kita masih bisa untuk kuliah. Sebelum kita masuk pada materi, baiklah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya, walaupun pada masa pandemi yang luar biasa sampai hari ini kita pemerintah baru berjuang untuk bersama-sama melawan COVID ini, tapi kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan cara pakai masker, cuci tangan, ya, setiap kali kita mau keluar rumah. Baik. Pada pertemuan ke-6 ini, Ibu akan menjelaskan tentang paragraf argumentasi. Yang perlu kita ingat bahwa pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu kita sudah belajar tentang beberapa paragraf. Paragraf narasi, masih ingatkah saudara-saudari dengan paragraf narasi? Paragraf eksposisi, paragraf percobaan, paragraf deskripsi, paragraf persuasi. Nah, kita sudah belajar dari berbagai macam paragraf. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang paragraf argumentasi. Apakah paragraf argumentasi itu? Apa tujuannya? Apa cirinya? Apa langkahnya? Sebelum kita masuk pada paragraf argumentasi, mari kita saksikan terlebih dahulu peristiwa yang ada di video. Hari ini kembali merendam sejumlah wilayah di wilayah Jakarta dan juga Bekasi. Hari ini, 25 Februari 2020, banjir kembali merendam ibu kota. Baik saudara-saudara, video tersebut apa yang dirasakan? Apa yang dilihat? Fakta atau tidak? Dengan adanya banjir yang saat ini terjadi. Fakta ya? Baik. Sekarang kita akan bicara tentang paragraf argumentasi. Maka apa tujuan dari paragraf argumentasi tersebut? Paragraf argumentasi yaitu membuktikan kebenaran suatu pendapat. Kesimpulan dengan data atau fakta itu sebagai alasan atau bukti. Jadi, ketika kita melihat banjir, apakah itu benar-benar membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data fakta sebagai alasan atau bukti? Bagaimana? Coba saudara-saudari, apa yang dirasakan? Fakta atau tidak? Oh, fakta ya, ketika kita melihat yang orang naik perahu ditolong, orang yang harus diangkat, orang yang harus masuk ke dalam air, barang-barang yang semua terendam oleh air, bahkan mobil, juga alat-alat rumah tangga, semua yang ada di dalam rumah, karena banjir itu benar-benar fakta, bukan hanya sekedar opini atau pendapat. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf argumentasi, karena ada faktanya. Ini tujuannya ya, membuktikan kebenaran. Benarkah bahwa banjir itu ada? Ada ya dengan tayangan video tersebut. Nah, sekarang apa ciri-ciri dari paragraf argumentasi? Ada yang tahu?
Sebelum Ibu menjelaskan, apakah sudah ada yang pernah mendengar ciri-ciri paragraf argumentasi? Ciri-cirinya ada berapa? Ada 4. Apa saja 4 itu ya? Yang pertama adalah menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. Nah, ketika kita membuat paragraf argumentasi, kita harus menjelaskan pendapat, ya. Pendapat, kenapa? Agar pembaca itu yakin bahwa itu benar-benar terjadi. Yang pertama. Yang kedua, memerlukan fakta untuk pembuktian. Nah, tadi faktanya apa? Saudara-saudari semua sudah melihat. Faktanya terjadi banjir. Banjir yang meluap. Bisa dari tsunami, bisa dari curah hujan yang berlebihan, sehingga bisa masuk rumah, membuat orang semuanya menjadi sedih. Sedih nggak kalau terkena banjir? Sedih ya? Kita doakan supaya banjir segera berlalu. Sebenarnya orang butuh hujan tidak? Butuh air tidak? Butuh ya? Secara fakta semua orang butuh. Tetapi kalau sudah berlebihan seperti ini, kita ingin segera supaya banjir segera berlalu. Tidak berlama-lama, rumah kita, tempat kita, atau barang-barang kita terendam oleh air. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggali, ya, menggali sumber ide atas dasar pengamatan. Pengamatan, apa sih pengamatan? Pengamatan itu kita benar-benar melihat, ya. Jadi menggali sumber atau ide. Nah, kalau tadi melihat banjir, peristiwa banjir, kita menggali dari banjir itu kita amati. Terjadinya banjir ini karena apa? Apa karena sungai yang meluap, air sungai yang meluap, ataukah curah hujan yang banyak, sehingga bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya? Ini menggali sumber ide atas dasar pengamatan, ya, supaya paragraf argumentasi ini benar-benar bisa meyakinkan orang ketika terjadi banjir, bagaimana mengatasi banjir supaya tidak terjadi banjir lagi. Apakah membuat pori-pori supaya tanah-tanah itu dibuat pori-pori ke dalam tanah, atau dibuat selokan supaya tidak macet airnya, ya. Yang ketiga, yang keempat, memaparkan penutup dalam bentuk simpulan. Jadi setelah kita menjelaskan pendapat, memerlukan fakta, terus menggali sumber, terus kita bersama-sama untuk memaparkan penutup dalam bentuk simpulan. Jadi penutupnya, kenapa banjir tersebut terjadi? Ini ciri-cirinya ya. Setelah itu kita masuk pada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ada berapa? Saudara-saudara tahu tidak langkah-langkah paragraf argumentasi? Langkah-langkahnya ada 5 di dalam kita menyusun paragraf argumentasi. Apa saja? Yang pertama, yaitu menentukan topik. Ingat, topik ya. Topiknya apa? Itulah yang harus kita organisasikan. Jangan kita sampai lepas dari topik atau tema yang kita tentukan. Karena paragraf argumentasi itu tidak hanya banjir ya, tapi kalau tadi kan kita lihat videonya tentang banjir, bisa tanah longsor, bisa gunung meletus, bisa angin puting beliung ya. Jadi bencana alam, bisa tsunami ya yang terjadi ya. Jadi kalau kita mau membuat paragraf argumentasi itu ada 5 langkah menentukan topik. Nah, topik yang kita ambil apa? Tadi Ibu sudah jelaskan, ada tsunami,
ada angin puting beliung, ada gunung meletus, ada tanah longsor. Selain tayangan yang Ibu tayangkan di video hari ini adalah banjir, ya, banyak peristiwa alam yang terjadi menjadi fakta. Yang kedua, menetapkan tujuan. Apa tujuan kita membuat paragraf argumentasi tersebut? Mengapa kita membuatnya? Ya. Jadi kita harus tahu tujuannya. Jangan hanya asal membuat, ya. Tapi bagaimana kita supaya meyakinkan orang, supaya nantinya paragraf yang kita buat ini benar-benar bisa membuat orang yakin bahwa paragraf ini adalah paragraf argumentasi. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ya. Tidak hanya dari satu sumber, harus dari berbagai sumber yang kita kumpulkan datanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik. Nah, saudara-saudari tadi memilih topik tentang apa? Tanah longsor, atau gunung meletus, ya, apa tsunami, angin puting beliung. Yang kita organisasikan adalah topik yang ada. Jangan sampai nanti topiknya gunung meletus, ternyata yang kita bahas tentang banjir. Atau topiknya banjir yang kita bahas tentang tsunami. Ya, tsunami bisa, tsunami juga terjadi banjir, tapi kan terjadinya ada yang terjadi karena lempengan dasar laut, ya, yang pecah sehingga airnya keluar, nyapu dari darat masuk ke laut, itu yang tsunami, ya. Maka topiknya itu harus jelas ketika kita mau membuat paragraf argumentasi. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan argumentasi. Nah, kerangka inilah yang harus kita kembangkan. Karena kita sudah punya ide, maka kita harus mengembangkan kerangkanya supaya menjadi paragraf argumentasi. Karena paragraf argumentasi itu bisa meyakinkan orang, ya. Mari, mulai hari ini kita sudah paham tentang paragraf argumentasi. Sebelum materi Ibu tutup, Ibu memberikan tugas kepada mahasiswa di dalam pertemuan minggu depan. Kita kumpulkan tugasnya, ya, untuk membuat paragraf argumentasi dengan temanya bebas, ya. Temanya bebas, bisa tanah longsor, bisa angin puting beliung. Nah, untuk pertemuan minggu depan, saya tagih, ya. Semoga bermanfaat apa yang Ibu berikan pada hari ini. Demikian mata kuliah yang Ibu sampaikan. Semoga mata kuliah tentang paragraf argumentasi bermanfaat dan kita semua bisa membuatnya. Sebelum kita akhiri, baiklah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Selamat berpisah untuk mata kuliah keterampilan menulis. Selamat untuk melanjutkan mata kuliah berikutnya. Sampai di sini, sampai berjumpa di minggu depan.